Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau main ke rumah dalam gang lagi yang mungkin teman-teman udah pernah lihat nih di TikTok atau di Reels atau dimanapun. Dan ini dia, ini pintu menuju masuk rumahnya, bener-bener unik banget. Kita langsung ketemu aja sama ownernya, yuk. Hai, kenalin, nama aku Sri Rustiani. Aku ibu dari 2 orang anak, karyawan swasta dan juga konten kreator di bidang home and living. Selamat datang di rumahku. Assalamualaikum. Halo Teh Sri. Halo Mas Wicak. Wah, ini rumah yang viral nih di TikTok juga nih ya. Teh Sri, kita boleh house tour rumahnya nggak? Boleh dong. Oke. Yuk, masuk. Nah, ternyata pas udah masuk ke dalam sini luas ini ya, Teh ya. Dalamnya. Layoutnya ini bukan cuma satu-satunya pintu masuk ya? Bukan sih, kalau ini pintu alternatif sebenarnya. Oke, ini sebenarnya pintu alternatif. Karena sebenarnya pintu utamanya di situ. Ada di sini pintu utamanya. Oke, boleh kita lihat ke sini, Teh? Boleh. Oke. Nah, oh jadi ini yang sebenarnya pintu yang besarnya lah ya, kurang lebih ya aksesnya ya. Tapi sebenarnya aksesnya juga gang juga sih. Ternyata akses besarnya memang dari sini. Iya, dari sini. Walaupun sama-sama gang sebenarnya, jadi mobil nggak bisa masuk. Oh gitu ya? Iya. Paling berhenti sampai depan situ aja mobil sampai ya? depan gang situ. Soalnya ada belokan tajam ke sini, jadi mobil nggak bisa masuk. Luas tanahnya berapa sih Teh rumahnya ini Teh? Luas tanahnya itu kalau di sini tuh biasanya ngitungnya tumbak, Mas. Kalau ditumbakin itu ada 14 tumbak. Itu kalau di meter persegiin, satu tumbaknya itu 14 meter persegi ya kurang lebih. Jadi sekitar 200 meter persegi. 200 meter. Oke, dan tadi di balik layar Teteh cerita juga ini sebenarnya lahannya di sekeliling pun keluarga semua. Keluarga semua, sebelah rumahku banget tuh rumah ade. Ini depan rumah paman. Depannya lagi rumah sepupu aku, paling depan rumah Uwa. Oh, gimana Teh ceritanya bisa kok satu komplek ini isinya saudara semua? Jadi aku tuh emang asli orang sini. Jadi dulu Uyut tuh di sini kan. Terus zaman dulu kayaknya orang-orang tuh punya tanah gede-gede ya. Iya. Jadi Uyut tuh punya tanah. Ini tuh tanahnya Uyut. Seluas gini sampai depan. Terus akhirnya tuh dibelilah sama cucunya, sama papa aku gitu. Jadi masing-masing kebagian nih tanahnya, dan aku kebagian dari papa aku dulu beli ke Uyut, terus kata papa tanahnya bagi 2 aja aku sama adek. Jadi makanya aku sama adek berdua. Dan memang dapat lahannya yang di belakang sini. Karena kita belinya yang paling akhir. Yang paling akhir ya dapat ya udah di data terakhir nih sisanya nih. Gitu. Oke. Nah, ini di lahannya ini dijadiin apa aja Teh? Karena aku lihat di sini kan langsung ada satu ini ya, dikasih pohon apa nih? Cemara. Cemara Tuh aku dulu belinya dari yang segede uprit banget tahun 2020-an. Jadi ini pas di sini udah 5 tahun jadi tinggi banget. Oh, iya sih langsung jadi adem juga ya. Dan vibes-nya memang dari luar sampai ke dalam kayaknya emang putih semua ya Teh? Iya, karena aku doyan suka banget warna putih sih kalau untuk rumah gitu ya. Oh, oke. Berarti ini kalau boleh dibilang akses sharing ya dengan adik berarti ya? Adik juga lewat sini aksesnya. Oke, nah terus kita ke sini nih Teh. Boleh. Nah kalau rumahnya itu sendiri, ini desainnya konsepnya seperti apa Teh? Konsepnya sebenarnya kalau untuk fasad tuh aku waktu itu pas mau bikin rumah ini tuh lagi suka banget sama fasad farmhouse gitu, rumah di pedesaan gitu kan di luar negeri. Terus pas aku bikin rumah ini makanya kayak pengen kayak gitu nih rumahnya gitu untuk fasadnya aja. Oke. Gitu. Ada khasnya tuh kan ada tangga di depan sama temboknya aku bikin pakai garis-garis aja sih manual ada garis-garisnya gitu. ini ya, semuanya ya dari ujung sini sampai ke sana ya. Gitu. Dan pas ngeliat pertama langsung kayak asri sih, adem, enak rumahnya, hangat gitu ya Teh ya? Iya, Masya Allah ya. Oke, nah ini rumahnya berarti dibangun dari nol kah? Atau gimana ceritanya Teh? Dari nol banget, jadi kan yang kayak tadi aku bilang kita tuh beli tanah ke Uyut kan, almarhum papa dulu beli tanah ke Uyut, jadi emang masih tanah kosong banget. Terus awal pertama ngebangunnya itu tahun 2012. Aku cuma bikin fondasi doang tuh 2012. Udah lama tuh ya dulu. Udah lama, seumuran sama anak aku 2012. Terus habis fondasi kelar itu ditinggalin lama juga. Jadi kita emang bangun rumahnya alhamdulillah
tanpa KPR, tanpa cicilan, tanpa hutang, Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Jadi kita bangunnya tuh sesuai dana yang lagi kita punya aja saat itu gitu. Berarti Nyicil. 2012 kan bangun pondasi, tapi udah habis itu belum diterusin. Belum diterusin, udah diemin aja nggak ada uang tuh. Lucu nih. Lucu banget. Dulu kalau boleh cerita ya, bikin pondasi juga hasil jual motor pulsar. Oh, oke. Ingat banget kalau boleh aku sebutin juga ya, itu jual motor 10 juta. Terus bikin pondasi 10 jutaan udah beres. Terus ya udah. Udah ditinggalin karena nggak ada lagi duitnya. Nah, setelah itu Abis itu lanjut baru 2 tahun kemudian tuh baru naik batanya tuh. Tapi belum ada atap. Tapi bata sama kusen aku udah pasang duluan. Tapi atap nggak ada. Jadi kehujanan, keanginan, dan itu didiemin 5 tahun. nah, setelah pas didiemin 5 tahun, apakah ada kerusakan? Ada Itu kerusakan. pasti ya. Karena nggak jadi rumah Iya, ya. karena atapnya belum ada gitu, tapi udah pasang kusen tuh 5 tahun didiemin gitu ya. Ya karena itu dia dananya belum lewat lagi gitu kan. Nah, baru belum lewat. belum lewat Masih lagi. belok doang. Baru di 2019 tuh kita lanjut lagi untuk pasang atap terus pengen ditinggalin lah rumahnya gitu. Tapi dulu juga yang tinggal tuh bukan aku. 2019 itu tuh aku malah KPR rumah. Oh gitu ya, jadi gini nih, ini menarik ya teman-teman ya, udah punya lahan nih, udah sempat dibangun, terus nggak jadi nih, nggak ditempatin sama beliau nih, beliau malah KPR rumah. Malah KPR rumah. Gitu, jadi waktu itu sempat bolak-balik juga 2 rumah gitu ya, ngurusin rumah yang KPR ke sini gitu, bolak-balik. Nah oke, yang Gitu. sebelah depan sini berarti ada apa aja nih Teh? Di sini tuh teras aja sih sebenarnya, lebih banyak area untuk duduk-duduknya juga di sini. Nah, ini tempat duduk yang sebenarnya di bawahnya ini bisa dibuka, aku Oh, ini pakai bisa dibuka? tempat penyimpanan juga. Oh. Aku nyimpan karpet sih di sini karena kan dia panjang ya. Jadi kayaknya bentukan karpet panjang tuh pas gitu taruh di sini. Dan juga rumahnya emang cukup luas, sering dipakai untuk acara gitu ya Teh? Nggak sering dipakai sih, cuma kita emang suka ada ya kayak ulang tahun atau pengajian di sini gitu. Iya sih ya, enak Bisa ya dibuka, jadinya ya. Oh, multifungsi ternyata. Iya, sampai sana juga bisa dibuka sama. Oh, oke, dengan tetap ada sedikit tanamannya ya di situnya ya. Tanamannya ini masih ala kadarnya banget. Cuman ini roster kemana nih Teh? Kulihat kok kayaknya ada tembok lagi di belakang. Ini rumah tetangga. Oke, Ini menarik. Rumah tetangga sih. Nah, ini yang ke pintu alternatif tadi berarti Iya, sini ini ya. pintu alternatif yang tadi. Oke, cuman kulihat di sini sepertinya ada dibikin pintu juga berarti ya, Teh? Ini pintu sebenarnya dapur sih dalamnya. Oh, memang untuk mempermudah kadang kalau perlu dari luar, dari dalam langsung keluar Iya, bisa lewat sini terus gitu ya. bukaannya gede, jadi waktu dulu kan dapurnya emang cuma satu nih, jadi biar bukaannya gede juga pas masak anginnya bisa keluar gitu, jadi aksesnya digedein sih. Oh, oke, makanya adalah ini. Nah, terus tetap ada cahaya matahari yang masuk dari sini ya, Teh? Soalnya ini kan luas ya, kalau misalnya ini ketutup tuh pasti kayaknya gelap deh gitu, ke ruangan dalamnya gelap. Iya sih. Kayaknya di rumahku tuh banyak banget lubang kayak gini deh. Oke. Ini yang pertama, di dalam belakang juga ada sih. Nanti kita akan lihat semuanya, teman-teman. Oke, berarti ini untuk ada rak sepatu sama naruh galon, tapi rapi semua ya, Teh ya? Iya. Ini ada rak sepatu lagi, dan ini dinding yang menciri khaskan farmhouse-nya itu ya? Paus banget. Heeh. Oke. Nah, terus nih juga, aku juga suka nih, Teh. Ini berarti teras depan gitu ya, Teh? Iya, ini teras depan. Jadi bener-bener panjang nih dari sana muter L ke sini. Iya, jadi emang kan dulu waktu tinggal di rumah KPR tuh namanya rumah di perumahan tuh kan kecil ya. Iya. Cuman tipe 42 gitu, terus terasnya cuman 1 meter kali ya gitu. Nah pas bikin rumah ini, aku tuh kayaknya pengen terasnya gede deh gitu, biar anak-anak leluasa main lari-larian gitu. Iya sih, kalau segini iya sih, Teh, bener-bener luas ini bolak-balik. Iya, anak-anak emang sering balap sepedaan malah di sini. Sepeda. Iya. Oke. Nah, berarti yang sebelah sini adalah pintu masuknya. Iya, ini pintu masuk. Aku pilih desain pintu juga kayak pengen farmhouse banget, jadi pilihnya yang ada kacanya. Jadinya ada kacanya gini ya, ada assalamualaikumnya gini, dan warnanya pun dibikin beda nih, ternyata tidak putih. Karena pernah sempat putih tuh, tapi Oh, pernah sempet sempat putih, tapi kayaknya kok putih banget ya, kayak rumah sakit tadi gitu. Jadi akhirnya biar dia on point sendiri pintunya, kasihlah warnanya beda sendiri gitu. Ya sih, menarik. Sama lampu-lampunya lucu ya, ternyata aku baru merhatiin semuanya hitam ya. Oke, memperkuat farmhouse-nya.
Oh iya, satu teh, Ya. aku lupa. Ini kenapa dibikin ada naik levelnya teh? Oh, sebenarnya nggak naik level karena Oke. sebenarnya naik tanahnya tuh justru emang naik gitu dari awal. dari awalnya. Jadi buat daerah sini di sana emang segitu ya, pas kesini naik. Jadi Pas ya kesini naik. emang tanahnya gitu. Jadi kita rapiin pakai tangga aja. Jadi segitu. sekalian dirapin ya. Makanya juga punya ini ya, tanaman pucuk merahnya ini juga jadi kita lebih tinggi gitu ya di atasnya Iya, ini sini tuh ya. sama aku nanamnya tuh pas masih kecil banget juga dari barengan sama Cemara 2020. Nah, ini dia udah 5 tahun makin tinggi kan. Jadi kita papasnya ya udah ini aja, jangan sampai tinggi banget gitu. Ya sih, tapi jadi cantik teh. Kita ngeliat ke sini kan. Wih, adem hijau-hijau. Oi. Iya, Masya Allah. Boleh kita masuk teh? Boleh, boleh. Ayo masuk. Oke. Nah, ini pas masuk ke dalam, berarti masuk ke kita langsung ketemu sama ruang Ruang tamu sih sekarang. Dulu tuh awalnya sebelum renov belakang tuh ruang tamu sama ruang TV satu di sini. Bahkan ruang makan dulu sebelum punya dapur. Oke. Tapi sekarang karena tanahnya udah full dibangun semua, jadi ruangannya udah bisa dipisah-pisah nih gitu. Ya. TV-nya udah pindah ke belakang, jadi sekarang di sini full untuk ruang tamu aja gitu. Jadi emang kalau ada yang berkunjung ke sini, disambutnya semua di sini ya. Iya Teh? gitu. Dan feel yang pertama pas ketika masuk ke sini emang kerasa langsung hangat rumahnya. Kita disambut kan. Terima kasih Masya Teh. Allah. Sama. Oke, berarti ini sebelum masuk ke semua ruang pokoknya ketemu di sini dulu ya Teh ya. Ketemu di sini dulu. Oke, terus ini kulihat kan lumayan bercabang juga, ada kesana kemari nih. Ini kemana aja Teh? Nah, ini sih sebenarnya kamar semua nih di sini. Rumah ini tuh totalnya ada 4 kamar. Oke. Nah, kamar yang 3 kamar ada di area depan sini, 1 kamar lagi ada di belakang. Ini kamarnya Ade, kamarnya anak aku. Ini kamar aku utama. master. Oke. Nah itu teman-teman, sebelum kita lanjut, aku lupa, aku harusnya nge-mention ada satu nih yang di-highlight nih sama Teh Sri nih. Ini ceritanya rumah yang KPR itu Teh? Yang tadi aku cerita itu rumah KPR. Jadi ini juga rumah bersejarah sih, makanya aku buat hidup aku ya gitu. Makanya didokumentasiin di sini karena dulu tuh 2018 tuh posting di Instagram pertama kali itu tentang rumah ini gitu. Berarti udah lumayan lama ya Teh aktif kontennya ya Teh? Iya, udah lumayan lama dari sejak ada rumah ini aja 2018. Posting rumah ternyata ya banyak yang suka, banyak yang follow, dari situ naik followersnya gitu. Makanya di sini aku abadikan nih dulu konten-konten yang aku share di Instagram tuh foto-fotonya kayak gini. Terus ini bentukannya kan kayak feed Instagram ya. Iya, kayak feed kotak-kotak Instagram kan gitu. kotak-kotak gitu ya. Jadi aku abadikan di sini gitu. Oke. Nah pas masuk ke dalam sini ternyata masih sama, vibes-nya putih-putih semua. Iya. Cuman ada ini ya aksennya di sini ya Teh ya, yang pakai dibedakan. wall button, Itu gimana Teh pas proses mendesain interiornya Teh? Kan mendesain sendiri berarti ya, desain tanpa sendiri, arsitek, jadi- tanpa kontraktor. Bertahap juga sih desainnya dulu. Ini tuh awalnya temboknya polos aja gitu, putih, nggak ada aksen wall button atau apa. Terus kadang ngikutin tren juga ya. Ya. Waktu itu lagi ramai nih pakai wall button, terus kayaknya emang masih nyambung ya sama fasad gitu ya, ada farmhouse gitunya. Jadi udah deh aku pasang juga wall button gitu. Terus tuh aku tuh di sini nggak ada furniture yang custom ya, jadi Oke. semuanya beli jadi gitu, yang aku pilih-pilih aja yang kira-kira masuk nih ke tema rumah gitu. Ya bertahap sih, tapi sebagian juga ada furniture yang aku boyong tuh dari rumah lama gitu. Aku bawa ke sini, kayak sofa ini, sofa ini. sama meja sama lemari. Ini kaca, cermin, ini semuanya boyongan dari rumah sebelumnya dipakai di sini gitu. Oke, dan tetap ini ya konsisten ya Teh ya, di kayu-kayunya yang di bawah sini ternyata masih ada juga ya. Cuman ini apakah dari ini enggak ya, dari vinil Ini kayaknya? stiker vinil, cuman emang udah kayaknya udah kualitasnya menurun ya ini ya. Oke. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Berarti sini kamar Ini Ade. kamarnya Ade. Oh, ini juga ada bacaannya nih, Iya, ini kayak kaligrafi gitu ya. kaligrafinya ya. Nah, Teh sebelum masuk ke dalam situ, ternyata di gangannya ini ada artsnya lagi ya? Ada artsnya lagi. Jadi waktu itu tuh awalnya nggak arts ya tuh, ini tambahan sih sebenarnya. Oke. Iya, awalnya nggak arts, biasa aja. Cuman kenapa art di sini dulu tuh karena kan waktu rumahnya masih kecil itu di sini tuh ruang makan. Nah, tapi kayak kok nggak enak ya langsung tembus pintu kamar mandi. ke pintu kamar Jadi aku ini mandi. nambah sedikit sih. Oh, pakai ini ya? Ini Apa? pakai, Multiplex? Gypsum? GRC. gitu. Oke, kita ke situ Teh berarti Teh. Oke, di sini ada kamar mandi pertama.
sama ini kamar aku, ini kamar anak. Boleh kita ngeliat yang sini ya dulu? Boleh. Kamar mandinya masih ya putih ya sampai dalam Putih, sini ya. iya. Ini kamar mandinya ukurannya cuma 1,5 kali 1,7. Oke. Lumayan kecil dan beberapa kali renov juga sampai akhirnya sekarang bentukannya seperti ini. Oh, apa aja teh yang diubah teh dari Lebih ke awal? ini sih ganti keramik ya, karena sempat salah pilih keramik juga yang susah banget dibersihin gitu loh. Jadi Oh, iya, kalau iya. kotor teh nggak bisa disikat gitu, nggak bisa bersih lagi. Ganti keramik, terus ini nambah keramiknya jadi sampai atas gitu. Awalnya tuh cuman kamar mandi biasa aja, keramik yang setengah gitu. Terus akhirnya nambah ke atas sama nambah water heater. Sama water heater. Berarti memang ceritanya ya itu ya teh bener-bener bertahap ya, berproses ya. Bertahap. Tapi disitulah seninya ya teh. Iya betul, berasa perjuangannya. Kerasa tuh. Berasa perjuangannya tuh. Iya. Oke. Berarti memang sini kamar-kamar, sini kamar mandi. Boleh kita kesini teh berarti? Boleh, Teh? ini kamar utamanya. Wow, ini warnanya colorful. Gimana ceritanya teh kalau yang di kamar utamanya teh? Nih, kalau kamar utama ini tuh aku bikin ukurannya yang paling gede dari kamar yang lain ya. 4 kali 3 meter gitu. Terus ini juga tempat tidurnya sama lemarinya perabotan semua kayaknya boyongan dari rumah atas. Pokoknya dimanfaatkan dulu Dimanfaatkan semua ya teh yang yang bisa emang kepake. kepake gitu. Terus Terus ini ini juga pakai- ada dekorasinya ya teh ya? Iya itu wallpapernya dulu aku custom gitu motifnya, jadi pilih nyari sendiri di Pinterest. Terus minta dicetakin kayak gini. Oh oke. Jadi satu aksen dinding ya di sebelah sininya Satu ya. aksen dinding aja, sisanya polos putih lagi. Tapi emang pas ketika ngeliat ini aku ngeliat dari jendela asik ya, kerasa aksen farmhouse-nya itu ya. Karena di situ kan langsung kelihatan juga Tanamannya. tanamannya. Wah, oke. Iya. Ada lagi teh yang mau diceritakan? Kamar sih sebenarnya untuk furniturnya sesuai kebutuhan aja ya. Ada meja rias, lemari baju sama ada TV juga sih. Karena punya anak kecil ya, kalau mau tidur teh kayaknya nonton dulu gitu. Oke. Kita lanjut lagi teh kemana? Boleh. Mau ke kamar. Boleh. Ini kamar anaknya. Nah, ini gimana ceritanya teh kalau kamar anaknya? Karena tiba-tiba ada satu jendela yang emang dibuka ini. Iya, ini teh sebenarnya kamar anak tuh baru juga anak aku pindah ke sini. Sebelumnya kamarnya mamah nih, sebelum ada area belakang. Anak aku baru belajar tidur sendiri sekarang. Oh, oke. Ini tuh ukurannya cuma 2,5 kali 3 meter. Terus aku pilih juga furniturnya yang emang ukurannya tuh nggak bulky gitu ya, karena kamarnya kecil dan Iya. sesuai kebutuhan aja. Dan lagi-lagi nggak ada yang custom, so aku beli jadi aja semuanya. Semuanya beli jadi. Beli online malah. Tapi diukur dulu ya teh ya pasti ya. Oh, biar kira-kira pas ini ya. muat nggak ya gitu, ukurannya berapa kayak gitu. Oke, ini desknya buat ini ya. Anakku kan cowok semua ya, terus ya, suka main game jadi disediain. Disediain space-nya buat main disediain game itu. space-nya buat main game gitu. Nah, ini tuh kemana sih teh? Bukaan ini teh? Ini sebenarnya jalan pintas untuk ke area belakang. Tapi nanti sebenarnya masuk ke area belakang yang pintu utamanya ada di dapur. Oke. Cuman ini dia bisa langsung ke belakang gitu Karena ya. kebetulan jendelanya emang gede aja sih. Dan itu kulihat juga ada pintu ke luar berarti ya teh? Itu keluar tuh ke rumah Ade sama service area sih di belakang sama ruang jemur. Oke, karena memang ya itu tadi ya satu komplek memang masih saudara semua ya teh Masih ya. saudara semua. Oke, kita lanjut ke sana. Boleh. Oke, gantian sama aku. Sekarang kita lanjut ke bagian sana. Tapi ini ada pintu juga ya? Ini kamar juga sih, ini kamar ketiga di daerah depan sini. Satu lagi kamarnya ada di belakang, nanti kamar mama. Kamarnya siapa kalau ini teh? Ini kamarnya Ade. Oh, simpel aja ya kamarnya. Simpel aja. ya. Ukurannya sama dengan kamar yang sebelah, 2,5 kali 3 meter kayak gitu. Cuman ada single bed sama baju dan lemari baju dan juga meja kerja gitu. Oke, kita lanjut ke dapur. Dapur ya. Ini area dapurnya menarik karena kalau dilihat dari sana, dia tuh bukaannya nih loh. Bukaannya juga dibuat seperti ini tuh dibobok dulu karena kan waktu rumah pertama kali ini tuh cuman sekotak gini aja. Dapur awalnya di sini, di kamar ini. Dapur, terus pas renovasi itu pengen dapur yang lebih gede, makanya dipindah ke sini. Ini dibobok, terus aku minta dibikin art sama tukangnya gitu. Wih, dapurnya akhirnya pindah ke sini ya teh Iya, ya. dapurnya alhamdulillah pindah ke sini lebih gede ukurannya. Ukurannya gitu berapa sekarang. ini teh Ini kisarannya? kayaknya 4 kali 4 deh.
apa 4x5 gitu ya. Lumayan besar ya di sini ya. Iya, Dan lumayan aku suka banget ini tuh ada bukaannya tadi tuh kan yang kelihatan dari depan teman-teman. Jadi iya. kayak terang banget ya di sini. Iya, jadi kalau lagi ngumpul tuh ini dibuka, terus kita ngobrol dari sini, ngobrol dari sana, nyambung. Gitu. Jadi Anak-anak nyambung main. aja ya. Jadi makin luas lagi areanya. Iya. Oke. Nah untuk dapurnya sendiri ini kan dapur sekaligus ruang makan. Betul. Ini berarti termasuk yang renovasi tahap berapa teh? Ketiga kayaknya ya. Sebelum terakhir. Sebelum terakhir dapur ini berarti. Iya, dapur ini. Ini awalnya dapur kotor nih semua, pokoknya masak setiap hari sehari-hari di sini gitu awalnya. Oke. Nah, ini tema dapurnya masih sama ya sepertinya wood and white Wood gitu. and white. Terus kayak gimana teh, ada cerita menarik ya dari dapurnya ini kan akhirnya pindah ke sini nih. Tadinya mungkin nggak sebesar ini Iya, ya. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman seperti apa sih? Sebenarnya sih ini tuh dapur ini tuh sebenarnya tanah si temboknya tuh di belakangnya tuh miring juga kan. Oh, karena tanahnya iya, tadi karena ya. tanahnya iya. Tapi untungnya dari depan nggak terlalu kelihatan sih ya. Terus ini nih si top table-nya. Aku tuh waktu itu pengen bikinnya tuh yang awet tapi low budget gitu ya, makanya bikinnya dari dark gitu, coran, tapi dia dibikin tipis gitu sih ininya. Iya, dan warnanya juga kayak gini ya, putih sih ininya, cuman ada motifnya Ada gitu. motifnya. Jadi tetap clean look ya teh. Iya. Sama kalau backsplash-nya ini teh. Ini backsplash itu emang udah wishlist aku banget sebelum bikin dapur tuh ya, pengen yang udah pernah lihat nih ada yang pakai kayak gitu, terus aku suka banget, jadi pokoknya ngusahain banget harus dapet ini. Dan backsplash akhirnya kayak kepasang di akhirnya sini. kepasang di sini, nemu juga gitu. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya punya keinginan harus yakin ya. Iya, dan ini dapat versi low budgetnya. Oh, gitu. Karena kan sebenarnya tuh dia tuh keramik tile ya yang aslinya tuh kan, dan harganya lumayan. Tapi ini aku dapet yang versi dia keramik tapi motifnya emang kayak gini gitu. Oke, dan ternyata pas udah dipasang ya udah Looknya masih kayak sama aja mirip gitu Mirip. ya. Dan inilah jadinya sekarang dapurnya. Ini sampai atas di fullin ya teh storage-nya. Di-fullin. Ini tuh sebenarnya karena jadi waktu renov ini tuh ya sebenarnya atapnya udah ada. Jadi dulu tuh kayak gudang doang gitu polos, udah ada atapnya. Tapi dia atapnya lebih pendek dari rumah utama kan. Iya, aku baru mau tanya, ini tingginya berapa teh kalau yang Ini tingginya kayaknya cuman 3 meteran deh, kurang kayaknya ya, apa 2,5 gitu. Oke. Tapi masih aman sih ya. Iya, masih Maksudnya aman. karena kan di sini juga ada bukaan besar. Jadi oke masih aman. Terus makanya ini kelihatannya juga kayak full plafon, padahal bukan full plafon karena plafonnya aja pendek. Iya, tapi ngepasin yang di sini gitu. Jadi kayak full plafon. Oke. Segaris tapi full semua. Di situ ada kulkas, ini penyimpanan semua, dan di ujung sini Ada buat mesin cuci. Karena dulu kan rumahnya emang cuma sampai sini udah habis, itu nggak ada area belakang kan. Oke. Jadi waktu itu di mana ya buat nyuci gitu kan, biar bisa sekaligus. Ya udahlah dirapihin aja dekat, disatuin sama. akhirnya ditaruhnya di dapur. sini ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, nah kalau meja makannya di tengah-tengah, terus kalau di sisi sininya nih kita belum kelihatan mungkin teman-teman. Semuanya ada di sini nih Ya teh. ini perabotan apa sih yang buat sehari-hari gitu ya. Apa kayak air fryer, ada slow juicer juga, ada apa namanya oven, tempat nyimpan beras. Ditaruhnya di terbuka aja gini biar lebih gampang gitu ya teh. Iya, diambilnya. betul. Dan disusun rapi banget di sini. Cantik sih semuanya kayak senada ya warnanya ya. Nah, tadi kan teteh bilang cuma habis sampai sini. Tapi ini ada pintu lagi ternyata ya. Iya. Pintu kamuflase Pintu ya. kamuflase. Nah ini ke area yang area belakang yang baru selesai renov itu tadi loh. Oh, ini dapur kotornya. Nah, iya. Estetik banget ya. Terakhir itu awalnya tuh gudang gitu ya, tanah kosong gitu. Terus akhirnya aku putusin buat udah deh kayaknya biar punya dapur bersih yang kelihatan clean terus, aku bikinin lah dapur kotor karena sebenarnya yang lebih sering masuk kan mama ya. Terus mama emang kalau masak tuh yang berbumbu gitu kan. Jadi disinilah. Nah, jadi disinilah yang buat tempur sehari-hari. Ini di sini dapur kotornya. Ini juga ngepasin banget nih aku tuh gimana caranya punya dapur. Terus sebelah sananya buat kamar mama tuh cukup gitu space-nya. Makanya dapurnya dibikin ya udahlah kecil aja gitu dapur. Tapi kotornya. cukup gitu Tapi ya cukup. buat masak, buat cuci-cuci di sini. Terus tetap dapat bukaan juga dari jendela ini, terus ada cahaya matahari juga tetap masuk gitu. Kayak labirin ya rumahnya ternyata sudah masuk ke dalam sini teman-teman. Nah, ini lantainya juga beda ya teh sama yang di depan Iya, tadi. beda lantainya ini kayak keramik gitu sih kalau yang di sini. Kayak emang sengaja dibedain ya. Sengaja dibedain. Oke, kita ke sini nih. Nah, ini berarti
renovasi terakhir di sini Iya. jadi ruang apa aja? Tadi kan dapur, ini kamar tidur ya? Tujuan utamanya sih waktu itu tuh pengen nambah kamar buat mamah gitu. Pengen ada bukaannya, jendelanya gede, tapi ini tuh kan gang ya. Nah nggak mungkin kan kalau bikin kamar mama jendelanya langsung ke gang gitu ya. Jadi makanya oh yaudah deh dibikinin ada space dulu buat taman kecil biar bisa bikin bukaan lega kayak gini. Coba gitu. kita intip sedikit nih. Boleh. Kayaknya bentuknya juga nggak kotak loh. Iya ini nggak kotak tuh. Wah, Ini tuh area belakang tuh emang kayak trapesium kayak. gak jelas lah bentuknya. Tapi bener loh, dengan adanya ini udah mengubah semua ya. Maksudnya dibanding ini tuh dipentokin, Dipentokin gitu di-fullin. kan. Kalau dipentokin kan ini dapur nggak dapat jendela. Masa langsung ke gang semua gitu kan ya. Jadi udah aku sisain deh space sedikit buat pencahayaan sama biar jendelanya apa gede tapi kita tetap dapat privacy gitu Iya, kan. benar. Dan walaupun di atas sini tutup kan dia pakainya transparan ya Teh. Jadi emang cahaya masuk. Tapi ini ya Teh ada lubang udara Iya di karena sini. kan aku tutupnya full ya. Jadi kayak aduh ini nanti pengap nggak ya gitu kan. Jadi buat bikin bukaannya di sini. Karena biasanya orang-orang tuh dibuka dari atas ya. Cuman mama lu nggak mau deh kalau kehujanan gitu kan. Kalau hujan masuk nggak mau katanya Teh gitu. Oh yaudah deh ditutup semua aja tapi dapat Dari sini. udaranya dari sini. Udah tutup deh, nggak jadi ini sama gang ya Teh. Iya. Sebelah. Jadilah ini kamar mama, nyaman banget loh Teh kamarnya. Iya, Masya Allah. Kasur, TV di sini buat make up. Terus ada lemarinya Lemari juga ya baju, Teh di sini. Nah, di sini berarti ada livingnya. Iya, ini sebenarnya dadakan juga sih pindahin TV ke sini karena ternyata mama tuh lebih seneng nontonnya daerah sini deket ke kamarnya gitu kan. Oh, jadi lebih gampang juga ya. Aksesnya lebih deket juga. Jadi di sana tuh biar nggak ke apa sih lebih sering berantakannya juga kalau ada TV gitu kan. Ya udahlah TV-nya pindah aja di belakang gitu. Jadi Akhirnya di jadinya sini pindah. TV-nya. Agak unik ya jadi ya layout Iya, ruangannya sebenarnya ya. karena sebenarnya ini nggak ada rencana buat ruang TV juga gitu awalnya. Justru awalnya buat musola gitu kan. Dan ini yang tadi Teteh bilang di depan, Banyak bukaan ada kayak lagi gini. seperti ini ya. Karena ini buat cahaya ke kamar yang ini. Biar Karena nggak gelap ya. Iya, kalau ini nggak ada bukaan nanti kamar adek aku nggak ada cahayanya. Sebenarnya gitu. itu kayak jendela juga tapi dipindah ke atas ya Teh. Fungsinya sama buat nerangin ruangan. Kayak gitu. Oh, ini ada tangga kemana Teh kalau ini? Ini di atas tuh gudang sih. Gudang jadi emang gudangnya seluas kamar mamah gitu ke depan. Oh, situ. lumayan ya? Oh, lumayan. Jadi lumayan lah kalau untuk biar di bawah rapi gitu ya barang-barang yang jarang dipakai. Jadi di atas atau di gitu atas taruhnya. gitu. Cuma belum dirapihin sih masih ini jadi Oke. ya udah. Siap. Nah, ini terus lanjut lagi ke sini. Ini agak turun ya emang Teh level lantainya. Ini tuh karena lagi-lagi waktu kemarin tuh yang dibikin duluan tuh ruangannya sebelah sini dulu. Ini dibikin duluan, itu masih kosong, jeda hampir setahunan. Akhirnya Nah, akhirnya pas ini ngebangun ternyata splitnya beda gitu ya, jadi turun. Gitu. tapi dibikin landai sih ya. Jadi karena masih aman banget. ada mama sama anak kecil kan takut gitu. Ini kamar Nah, mandi. kalau di sini apa aja nih Teh berarti? Ini jendela tadi- yang nembus ke kamar tadi itu. Iya, yang ke Jadi kamar jalan anak. pintas ya. Iya, biar kalau lagi males muter lewat pintu dapur bisa lewat sini. Di sini aksesnya. Gitu karena jendelanya gede. Jadi kalau misalnya kalian main ke sini bisa jadi nyasar guys. Aksesnya ada banyak. Aksesnya ada banyak. Nah, ternyata di belakang sini pun ada lagi sama jadi Ini, terang ya dari heeh. atas. Ini untuk penerangan ke kamar ini sebenarnya. Oke, jadi semua ruangannya terang ya Teh, dapat sama cahaya yang terang, cukup. Di sini untuk nyetrika ya Teh ya? Di sini untuk nyetrika. Oke, dan ini kamar Kamar mandi. mandi yang kedua. Boleh lihat? Boleh. Berarti area yang belakang ini full semuanya barusan banget jadi ya? Heeh. Lucu banget kamar mandinya. Kecil. Kecil banget terus tanahnya miring kan? Ini kamar mandinya ikutan miring. Unik loh ini loh. Wah, tapi cukup ya buat mandi. Cukup ada sih. klosetnya juga, cukup sih ya. Oke, clean look juga sih putih-putih kayak gitu. Soalnya kan di sini lumayan yang tinggal ada 5 orang gitu kan. Jadi kamar mandi kayaknya kalau cuma satu tuh Kurang ngantri ya? gitu, kurang jadi bikin. Kalau pagi-pagi ngantri ya Teh. Iya. Terus lanjut ada apa lagi nih Teh? Soalnya masih ada ternyata ya. Ini kan aku ya sebelahan sama rumah Ade. Jadi ini akses ke rumah Ade sih lewat belakang gitu. Berarti bisa lewat sini langsung. Karena tadi nyambung semua itu ya Teh. Iya. Oke. Oke, kita udah selesai nih house tour-nya ya Teh. Makasih loh udah diajakin main ke rumahnya. Senang juga didatengin. Iya, kita juga senang bisa main ke sini. Soalnya ini teman-teman juga pasti puas nih. Ya bisa Yang pada lihat. mentionin kita di TikTok, di Reels ya kan. Akhirnya kita datang kan ke sini teman-teman. Nah, biasanya ini teman-teman pengen tahu berapa sih budgetnya Teh Budgetnya ya. buat ngebangun semuanya ini. Iya.
Karo budget sih karena kan aku bangunnya bertahap ya, dari awal bangun bikin pondasi itu 2012. 2012 terus lanjut 2019 gitu sampai sekarang itu bertahap sih. Yang paling aku ingat tuh yang memorable banget itu bikin pondasi hasil jual motor pulsar yang tadi sempat yang tadi ya di-mention. 10 juta gitu kan. Terus kesini bikin untuk bangunan aja ya, interiornya belum sih. Kalau ditotalin tuh dari renovasi pertama sampai yang terakhir itu kurang lebih di 280 jutaan sih. 280 juta itu hanya bangunnya aja atau udah sama ngisi? Bangunan aja sih sama ini udah sama kitchen set, belum sama furniture. Kalau furniture-nya ini gimana teh? Kalau Bertahap? bertahap juga dan kebanyakan juga beli nggak custom ya, beli online gitu, nyicil sih satu persatu. Lagi butuh kursi beli kursi gitu kan, lagi butuh lemari beli lemari gitu. Jadi itu agak susah ya Agak susah ngitungnya. ngitungnya ya. Ya itulah teman-teman, dikira-kira aja pokoknya karena kan bertahap banget ya, Iya, sesuai bertahap kebutuhan banget. gitu ngisinya. Dan ini akhirnya udah jadi semua kah atau masih ada nanti yang ditambahkan lagi? Kayaknya sih udah jadi semua ya kalau untuk bangunan utama, dan tanah kosongnya tuh kayak udah nggak ada lagi gitu, udah keisi sama bangunan semua gitu, udah beres. Tinggal paling ngerapihin gudang doang di atas sudah. Wah, alhamdulillah ya teh. Iya, Akhirnya ya alhamdulillah, perjalanan ya. panjang rumahnya ya. Seumuran sama anak aku. Dari 2000. 2012 sampai sekarang 2025 baru full semua kebangun gitu. Wah, lumayan lama ya. Iya, Tapi akhirnya jadi- puas ya teh sama hasilnya, rumahnya bagus. Jadi buat banget. yang belum punya rumah sabar aja kali ya gitu Iya, ya, iya, bertahap iya, gitu benar, prosesnya. nggak harus langsung semuanya gitu ya, karena semuanya kan ada prosesnya. Iya, betul. Dinikmatin aja. Iya, betul, Ntar kalau rumahnya udah jadi pasti bakal keinget tuh momen-momen itu gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang puas dan mau nanya-nanya lagi ke Teh Sri, boleh hubungin kemana Teh? Boleh DM Instagram aja kali ya di @srirustiani. Sama TikTok ada? TikTok ada, nama TikToknya @rumahezra. Oke, nah itu teman-teman, ke situ aja. Makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Udah mau diliput sama kita. Teman-teman juga makasih nih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicakson Wistajana, Inspira Homes, dan klikin.id. Dan juga TikToknya semua ada di sini. Bye-bye! Halo, kenalin nama aku Sri. Aku ibu dari 2 orang anak, karyawan swasta dan juga konten kreator di bidang home and living. Oh, selamat datang di rumahku. Dari sini dulu. Nah, mau pakai sandal dulu, sepatu dulu. Minjem sandal aja. Boleh sok. Iya.